Di cerita Overlord, sebelum tamat, ada beberapa hal menarik yang diharapkan terjadi untuk memperkaya alur dan menjawab pertanyaan besar yang belum terungkap. 1. Kisah percintaan Sebas dan Suara. Hubungan antara Sebastian, butler yang elegan dan kuat, dengan Suara, seorang manusia yang diselamatkannya, bisa berkembang menjadi kisah cinta yang mendalam. Setelah melalui masa-masa sulit bersama, Sebas mungkin akan memutuskan untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka di dunia yang keras ini. Bayangkan mereka membangun keluarga di dalam Nazarik atau di tempat yang aman. Anak mereka bisa menjadi simbol unik dari hubungan manusia NPC, dengan kekuatan yang mungkin mewarisi ketangguhan Sebas dan sifat lembut Suara. 2. Kekuatan penuh Rubedo dan seluruh penghuni lantai 8. Rubedo dikenal sebagai entitas terkuat di Nazarik, tetapi kekuatannya yang sebenarnya masih belum ditampilkan secara penuh. Jika sebelum tamat kita bisa menyaksikan kekuatan penuhnya, bersama dengan penghuni lantai ke-8 lainnya, itu akan menjadi salah satu pertarungan atau momen epik yang diantisipasi. Mungkin, saat Nazarik menghadapi ancaman yang lebih besar, Rubedo dan yang lainnya akan turun tangan dan mengubah arah pertempuran dengan kekuatan yang begitu mengerikan. 3. Misteri Dragon Emperor. Kehadiran Dragon Emperor masih misterius. Sebagai salah satu makhluk terkuat yang dikabarkan di dunia baru, dia kemungkinan memiliki kekuatan yang setara dengan Platinum Dragon Lord. Ada teori yang mengatakan Dragon Emperor adalah makhluk yang telah mengirim Ainz atau player lain ke Isekai. Dragon Emperor adalah ayah dari Platinum Dragon Lord yang gila akan kekuatan. 4. Penampilan dan sifat dari 41 Supreme Beings. Meskipun Ainz adalah satu-satunya Supreme Being yang tersisa di Nazarik, gambaran tentang anggota lain dari 41 Supreme Beings masih sangat sedikit. Penampilan fisik dan kepribadian mereka yang berbeda-beda akan menjadi tambahan menarik bagi cerita. Apakah ilustrasi beberapa dari mereka mungkin akan diperlihatkan sebelum tamat? Atau mungkin salah satu dari mereka akan muncul di dunia baru? Ini bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang Nazarik dan latar belakang setiap Supreme Being. 5. Apakah Ainz player terakhir yang terkirim ke Isekai? Seperti halnya 8 Raja Serakah dan 6 Dewa Agung, salah satu pertanyaan besar adalah apakah Ainz benar-benar player terakhir yang terjebak di dunia baru ini. Jika ada player lain yang masih tersisa, bagaimana hubungan atau pertarungan mereka akan berkembang? Apakah Ainz akan menemukan sekutu baru atau musuh dari dunia lamanya? Hal ini bisa membuka arah cerita yang benar-benar baru. 6. World Class Item dari Slan Theocracy. Slan Theocracy memiliki world class item yang disebut-sebut memiliki kemampuan cuci otak. Ada spekulasi bahwa jika perang melawan teokrasi benar akan terjadi, item ini mungkin diberikan kepada Pandora's Actor, NPC yang sangat fleksibel dan mampu berubah wujud. Mengingat Pandora's Actor adalah salah satu NPC yang paling cerdas dan penuh taktik di Nazarik, dia bisa menjadi pengguna paling cocok untuk WCI ini. Mungkin di tangan Pandora's Actor, kekuatan item tersebut dapat digunakan untuk kepentingan strategis dalam mengendalikan atau mengelabui musuh. 7. Penjelasan beberapa plot hole. Beberapa misteri kecil, seperti armor yang dibawa oleh dwarf, dan hilangnya mayat Clementine dan Khajiit, masih belum jelas sepenuhnya. Armor yang dibawa oleh dwarf memiliki potensi besar untuk menjadi senjata legendaris, atau bahkan memiliki koneksi dengan artefak yang lebih besar di dunia walaupun Ainz sendiri menganggap logam pada armor itu biasa saja. Hilangnya mayat Clementine juga menimbulkan spekulasi apakah ia akan kembali, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar terkait peristiwa itu. Kedua elemen ini menambah lapisan intrik yang memerlukan penjelasan lebih dalam sebelum cerita berakhir. 8. Kekuatan penuh para True Dragon Lord. Para True Dragon Lord dikenal sebagai makhluk paling kuat yang menggunakan wild magic. Namun, kekuatan penuh mereka masih belum terungkap dalam pertarungan langsung yang epik. Satu-satunya momen yaitu saat Ainz melawan Elder Cholfin Dragon Lord pada bonus volume. Momen di mana True Dragon Lords menunjukkan kemampuan mereka dalam skala penuh bisa memberikan nuansa pertempuran antar entitas tertinggi di dunia ini, bahkan menjadi ancaman bagi NPC Nazarik.
9. Cerita tentang 13 pahlawan dan 8 raja serakah. 13 pahlawan dan 8 raja serakah memiliki peran yang besar dalam sejarah dunia, tetapi belum terungkap secara menyeluruh. Apakah mereka hanya legenda atau masih ada sisa-sisa kekuatan dari kelompok ini yang masih berpengaruh di dunia? Mungkin, kisah mereka dapat memberikan petunjuk tentang ancaman di masa lalu atau bahkan menghubungkan mereka dengan para penghuni dunia saat ini. 10 penjelasan tentang seluruh World Class Item, terutama The 20. World Class Items atau WCI adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia Overlord, dengan The 20 menjadi yang paling kuat dan jarang. Setiap item memiliki efek yang begitu luar biasa, dan sebelum cerita tamat, penjelasan tentang masing-masing WCI, terutama The 20, dapat memberikan perspektif lebih luas tentang kekuatan yang tersembunyi di dunia ini. Bagaimana item-item tersebut diciptakan? Apa fungsinya, dan siapa yang memilikinya bisa menjadi titik kunci dalam cerita. 11. Hubungan Ainz dan Albedo di dunia New World ketika sudah dikuasai sepenuhnya. Saat dunia New World akhirnya berada di bawah kekuasaan penuh Ainz, hubungan antara dia dan Albedo bisa menjadi fokus penting. Albedo, yang selalu setia dan penuh cinta kepada Ainz, mungkin menginginkan lebih dari sekadar menjadi tangan kanan. Di saat dunia telah ditaklukkan, apakah Ainz akan memberikan perhatian lebih kepada Albedo atau hubungan mereka akan tetap bersifat formal? Perkembangan ini bisa mempengaruhi dinamika Nazarik secara keseluruhan. Serta yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin Ainz yang seorang undead dapat memberikan keturunan untuk Albedo. 12. Misteri Jiwa dan Wild Magic. Wild Magic dan Misteri Jiwa adalah dua elemen magis yang masih sangat misterius. Wild Magic memiliki keterikatan langsung dengan True Dragon Lords dan berbeda dari sistem sihir normal. Bagaimana Wild Magic bekerja? Bagaimana jiwa mempengaruhi kekuatan ini? Dan apakah ada hubungan antara Wild Magic dengan kekuatan Nazarik yang berbasis pada game mechanics menjadi teka-teki besar yang perlu dipecahkan? Jika jiwa benar-benar memainkan peran penting, maka hal ini bisa membawa cerita ke arah yang lebih spiritual atau filosofis. Dengan menjawab semua pertanyaan ini, cerita Overlord akan memberikan penutupan yang memuaskan, menyelesaikan semua misteri yang tersisa, dan menjawab spekulasi para penggemar. Terima kasih.